Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Haji Taufik R. Abdullah selaku anggota FPKB Komisi 1 DPR RI. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Widodo Muktio selaku pakar kehumasan. Yang kami hormati Mas Ahmad Lutfi selaku co-founder dari Nusantara Digital, dan tak lupa kepada seluruh peserta Zoominar yang insya Allah berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 ini kita semua dapat berkumpul dan bermuajahah dalam acara Seminar Merajut Nusantara oleh Badan Aksesibilitas Teknologi dan Informasi Kominfo dengan tema Strategi Pasca Pandemi, Pemanfaatan Teknologi Informasi menuju Pekerjaan Masa Depan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Untuk diketahui, seminar ini merupakan salah satu program dari Badan Aksesibilitas Teknologi dan Informasi atau Bakti Kominfo yang diselenggarakan bekerja sama dengan DPR RI. Kemudian sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Sang Revolusioner Islam Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Noviatur Rohmah yang akan memandu acara dari awal hingga akhir nanti. Untuk itu, mari kita mulai acara pada siang hari ini dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama dengan harapan semoga acara demi acara dapat berjalan dengan lancar. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon untuk berdiri.
Terima kasih, hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baik, untuk acara selanjutnya, acara yang kita tunggu-tunggu, yakni Seminar Merajut Nusantara Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kominfo dengan tema Strategi Pasca Pandemi, Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pekerjaan Masa Depan, yang dalam hal ini akan dimoderatori oleh sahabat kita yang paling cantik hari ini, ada Kak Saskia Putri. Beliau adalah influencer, selebgram, maupun artis di TV. Langsung saja ini dia, Kak Saskia Putri, kami persilakan. Oke, baik, terima kasih Novia. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang peserta Seminar Merajut Nusantara Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti dengan tema Strategi Pasca Pandemi Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pekerjaan Masa Depan. Saya Saskia Putri sebagai moderator seminar hari ini. Baik, dalam Seminar Merajut Nusantara hari ini akan ada pemaparan materi dari 3 narasumber. Narasumber pertama adalah anggota Komisi 1 DPR RI, yaitu Bapak Haji Taufik R. Abdullah. Narasumber yang kedua yaitu staf ahli Menteri Kominfo bidang komunikasi dan media massa, yaitu Bapak Profesor Dr. Widodo Muktio. Dan narasumber ketiga ada co-founder Nusantara Digital, yaitu Mas Ahmad Lutfi. Selamat siang Mas Ahmad Lutfi. Siang, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan peserta seminar Merajut Nusantara juga baik dan sehat selalu di rumah ya. Sebelumnya saya ingin menginformasikan bahwa setelah narasumber memaparkan materi akan ada sesi question and answer. Jadi untuk peserta seminar Merajut Nusantara dapat mengirimkan pertanyaan di kolom komentar apabila ada pertanyaan saat materi dipaparkan ya. Nah, langsung saja kepada narasumber pertama, yaitu anggota Komisi 1 DPR RI, Bapak Haji Taufik R. Abdullah, kami silakan. Suara saya bisa didengar? Sudah boleh dimulai Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Sebelumnya saya ingin menyapa para narasumber. Pertama, Profesor Widodo sudah hadir ya. Profesor Widodo bisa mendengar saya? Pak Widodo? Halo? Belum ada suaranya ya? Pak Widodo ya? Narasumber Pak Widodo belum masuk Zoom Pak, lagi ada terkendala koneksi. Oke. Mas Lutfi, udah datang Mas Lutfi? Halo Mas Lutfi. Oh, tuh udah datang ya. Oh, di situ ya, di hotel ya. Siapa? Moderatornya Mbak Saskia ya. Iya betul Bapak. Ya, para peserta yang saya banggakan, ini para kader Fatayat di Kabupaten Kebumen. Mbak siapa ketuanya? Hadir ya ketuanya ya. Baik, alhamdulillah, alhamdulillah. Pada siang menjelang sore ini kita bisa bermuajahah bil Zoom ya. Kita bisa saling melihat wajah-wajah kita, saling bisa menikmati suara barangkali, tapi melalui media online ya. Suara saya bisa didengar ya?
Bisa. Bisa Pak, jelas. Baik, semua sehat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan mudah-mudahan kita selalu berada dalam situasi sehat, selamat, dan yang terpenting adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, ini Mbak Mardiah ini. Ketuanya datang, Mbak Mardiah. Ya. Nggih Pak, Mbak Mardia niku ketua nih. Hadir. Ini rupanya lengkap ini ya. Pak, ini juga Pak. Ya. Kebumen ini termasuk level 4 ya. Di Jawa Tengah, Purbalingga level 3. 4. Ya, Banjarnegara, Kebumen itu level 4. Artinya memang perlu benar-benar kita waspada, hati-hati terhadap pandemi ini, karena ternyata di daerah kita ini termasuk daerah yang cukup parah ya. Karena itu saya kira Fatayat menjadi salah satu salah satu pihak yang memungkinkan untuk memberikan penjelasan dan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka aware terhadap pandemi ini. Jangan mendengarkan pidato-pidato tokoh yang tidak benar ya. Walaupun tokoh dan mungkin selama ini kalau ngaji enak, pidatonya menarik dan mungkin juga jadi panutan dalam soal-soal agama, tapi saya mohon soal pandemi ini dengarlah ahlinya. Jadi kita ini kalau soal kesehatan tanyalah ke dokter. Kalau soal bagaimana memperbaiki mobil tanyalah ke tukang bengkel ya. Jangan tanya ke kiai. Kalau Pak Kiai memperbaiki mobil nggak bisa. Pak Kiai bicara soal COVID nggak ngerti mereka. Tapi bagaimana kita menghadapi COVID, boleh juga kita bertanya kepada kiai dan ulama. Jadi saya mesti tegaskan ini agar umat ini proporsional di dalam bersikap. Jangan lalu gebiah-huyah soal apapun ditanyakan kepada tokoh tertentu. Dan saya berharap agar kita waspada terhadap setiap informasi, agar kita tidak gampang-gampang mempercayai, apalagi lalu kita nge-share ya. Nge-share ini perlu ini dulu, sebelum kita nge-share, mesti kita seleksi dulu, agar apa yang kita share ini benar-benar hal yang bermanfaat. Sahabati, para fatayat yang saya hormati, kali ini kita ketemu dalam satu agenda yang menjadi program pemerintah, dalam hal ini Kominfo melalui Bakti, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Indonesia, bekerja sama dengan DPR RI. Jadi ini yang keberapa ini di Kebumen, saya kira sudah 4 kali atau 5 kali ya. Kita lakukan kali memang sejak saya jadi anggota DPR Komisi 1. Hari ini kita mengajak teman-teman, para sahabat untuk berpikir dan berbicara soal bagaimana kita menghadapi pandemi ini dan punya strategi apa. Terutama adalah di dalam pemanfaatan teknologi informasi komunikasi. Ini satu hal lagi, yaitu menghadapi peluang-peluang pekerjaan baru atau menghadapi masa depan yang segera kita hadapi. Jadi ada 3 variabel. Yang pertama kita bicara pasca pandemi, lalu kita berbicara tentang TIK, teknologi informasi komunikasi, lalu kita berbicara juga tentang pekerjaan di masa yang akan datang. Sahabat-sahabat sekalian, hari ini kita sadar atau tidak sadar, masyarakat sadar atau tidak sadar, masyarakat menerima atau tidak menerima, kita sedang berada dalam satu proses yang disebut dengan transformasi digital. Ini keniscayaan yang sedang kita hadapi. Faktanya bahwa hari ini kita di Indonesia saja itu terjadi peningkatan signifikansi penggunaan internet yang luar biasa, ya, penggunaan mobile, penggunaan media sosial dan lain-lain. Intinya digital
ini sedang menjadi tren bukan hanya di Indonesia, kita tahu bahwa penduduk Indonesia itu kurang lebih ya 268 juta ya, bisa lebih bisa kurang ya. Tapi saya mencoba percaya bahwa ini data yang benar. Penduduk kita berjumlah 268,2 juta. Dari 268,2 juta penduduk, itu 150 juta di antara mereka itu masuk dalam kategori pengguna internet. Ya. Ini. Dan ini terjadi mobile subscription itu 355 jutaan. Ya. Lalu yang menggunakan sosial media itu sekitar 150 juta. Artinya ini fakta sosial yang sedang kita hadapi bahwa memang sekarang mayoritas warga bangsa ini sudah aware terhadap perkembangan teknologi yang sedang kita hadapi. Nah, pemerintah sendiri itu juga aware terhadap persoalan ini. Karena itu pemerintah juga menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan untuk kelancaran proses digitalisasi yang sedang berkembang ini. Nah, ini nanti mungkin Pak Widodo aja yang menjelaskan ini ya. Saya biar nggak panjang-panjang, karena saya ini mengantarkan saja. Nanti biar Profesor Widodo menjelaskan apa saja yang sedang disiapkan oleh pemerintah. Di samping palaparing, lalu kita membangun tower-tower yang tidak dibangun oleh para pihak swasta. Jadi mohon maaf ini di Kebumen ini beberapa titik itu sinyalnya jelek. Kenapa jelek? Karena para operator pihak swasta itu tidak mau bangun. Kenapa nggak mau bangun? Sebab kalau bangun tidak untung. Nah, di posisi-posisi seperti itu menjadi tanggung jawab pemerintah untuk membangun tower-tower, gitu. Nah, sebenarnya ini prioritasnya adalah daerah 3T ya. Terluar, terdepan ya. Kalau dulu kita menyebutnya adalah terbelakang ya, yaitu di daerah-daerah perbatasan dan seterusnya ya. Ini fakta yang sedang berkembang. Masyarakatnya aware, pemerintah juga aware. Nah, Fatayat saya kira sebagai komponen bangsa atau mungkin organisasi perempuan muda terbesar di Indonesia, ini Fatayat mesti harus memiliki, di samping aware, juga memiliki sikap kritis dan bagaimana strategi kita untuk menghadapi situasi ini agar warga Fatayat benar-benar di dalam proses perubahan atau di dalam proses transformasi yang sedang berkembang ini, Fatayat bukan hanya menjadi penonton, tapi Fatayat harus menjadi penentu perkembangan ini semua. Setidak-tidaknya menjadi pemanfaat yang cerdas terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang sedang berkembang. Sebab saya paham bahwa anggota-anggota Fatayat yang di kampung-kampung itu juga mereka belum semuanya, saya tidak tahu, kita tidak punya data riset, tidak punya data kuantitatif, tapi saya meyakini bahwa masih banyak di antara warga Fatayat yang belum habit terhadap internet, belum habit dengan digital. Karena itu ini menjadi tugas Fatayat bagaimana mensosialisasikan, bagaimana mendidik mereka agar mereka memiliki kemampuan memanfaatkan teknologi. Bahkan lebih dari itu kalau bisa adalah menjadi penentu, menjadi desainer dari perubahan transformasi yang sedang terjadi ini. Saya tahu bahwa sekarang bermunculan banyak sekali platform-platform ya, yang mengubah cara kita berpikir, mengubah cara kita bersikap, mengubah cara kita memandang persoalan, mengubah cara kita bagaimana memberikan atau mencari solusi atas persoalan yang dihadapi. Ini karena transformasi digital itu tadi. Karena itu kita menyaksikan betapa terjadi disrupsi yang luar biasa pada banyak hal. Persoalan-persoalan, pekerjaan-pekerjaan, profesi-profesi, bidang-bidang bisnis yang dulu berkembang sangat mengagumkan, hari ini habis. Kita tahu misalnya koran
Dulu pengusaha koran itu menjadi pengusaha yang luar biasa. Semua orang, para pengusaha itu kepengen jadi pengusaha koran ya. Kenapa? Karena memang menguntungkan, luar biasa. Hari ini pengusaha koran menangis. Dulu taksi, Bluebird luar biasa di Jakarta. Dan di banyak kota, taksi-taksi itu menjadi bisnis yang luar biasa. Tapi hari ini taksi dikalahkan oleh Grab. Kenapa dikalahkan? Karena ada platform yang mempermudah bagi konsumen atau customer untuk memanfaatkannya. Koran kenapa? Karena sekarang ada online. Berita online lebih cepat, didapat, lebih real time. Apa yang terjadi sekarang dalam waktu 5 menit saja itu kita sudah bisa mendapatkan beritanya. Sementara koran, berita hari ini, kejadian hari ini baru diberitakan besok. Bahkan televisi pun hari-hari ini juga mengalami pengurangan konsumen. Radio juga mengalami hal seperti itu, dan sekarang sudah banyak sekali platform-platform yang terkait dengan itu semua. Misalnya dulu kita cara bersosialisasi biasanya face to face, kita ketemu gitu. Hari-hari ini tidak lagi, karena hari-hari ini kita bisa berkomunikasi melalui cara lain yang begitu cepat. Dulu orang haji di Mekah kalau ingin ngobrol sama keluarganya harus telepon. Itu zaman saya dulu di tahun 90-an itu kalau telepon harus ke wartel. Akhirnya ada handphone lumayan dipegang, tapi sinyal juga problem. Hari ini kita tidak perlu mengeluarkan uang banyak, tapi cukup dengan WA dan seterusnya. Ada Facebook, ada IG, ada Twitter, ada macam-macam yang itu semua menjadi perubahan cara kita bersosialisasi, cara kita berkomunikasi, cara kita menyambung silaturahim. Itu terjadi perubahan yang luar biasa. Mode transportasi tadi saya sampaikan. Sekarang ada Gojek, ada Grab, ada Uber, segala macam. Bahkan beberapa daerah muncul kreasi-kreasi yang levelnya lokal ya, untuk bikin platform-platform yang terkait dengan transportasi. Dulu kita kalau belanja mesti datang ke pasar, datang ke mall. Hari-hari ini orang sudah tidak lagi datang ke mall, tidak perlu lagi ketemu, tidak pilih-pilih langsung barangnya, tapi banyak sekali platform yang memungkinkan kita belanja online. Ini fakta yang sedang terjadi. Lalu jasa juga begitu. Dulu kalau beli tiket itu ngantri dulu. Saya dulu kalau beli tiket pesawat itu malam-malam harus datang ke tempat travel gitu ya. Sekarang tinggal mainkan ibu jari kita, tak, dalam waktu yang sangat pendek kita bisa mengetahui ada berapa pesawat pada hari itu perjalanan dari Jogja ke Surabaya misalnya, atau dari Jakarta ke Medan misalnya. Dengan gampangnya kita tak, lalu kita tahu pesawat apa saja, ada Garuda, ada Lion, ada Batik, ada macam-macam, pada jam berapa adanya dan seterusnya, harganya berapa, dengan cepat bisa kita ketahui. Itu akibat dari platform yang memang berkembang. Karena itu banyak jasa-jasa yang akhirnya bisa lebih mudah kita akses. Ini dari sisi kita sebagai customer, sisi kita dari sebagai konsumen. Ada lagi misalnya dulu kalau belajar, ini alhamdulillah dengan pandemi ini justru meningkatkan daya adaptasi orang tua dan siswa, bahkan mahasiswa di dalam proses belajar yang menggunakan teknologi informasi komunikasi melalui platform-platform yang tersedia, yaitu e-learning, belajar secara melalui internet. Kita tahu ada ada Ruang Guru, ada Zenius. Kalau mau belajar bahasa Inggris gampang, Breaking, ya, macam-macam, ya. Lalu kalau kita mau belajar ngaji sekarang juga dengan gampangnya ada Share It, ada Aminin. Aminin itu punyanya orang-orang NU ini. Kalau teman-teman Fatayat mau mensosialisasikan kepada orang-orang yang mau belajar ngaji segala macam, itu ada platform Aminin.
itu punyanya orang-orang NU dan lain-lain. Begitu banyak terjadi perubahan-perubahan. Dulu kita sebagai ormas itu selalu kesulitan di dalam bagaimana menggerakkan para aghnia agar mereka bisa percaya sama kita, lalu kita bisa mentasarufkan kekayaan-kekayaan mereka atau harta mereka untuk kepentingan sosial. Sulit sekali, dan saya yakin Fatayat Kebumen juga belum melakukan ini. Tapi ada platform crowdfunding misalnya yang dilakukan oleh Lazisnu di Jakarta. Lazisnu di Jakarta setidak-tidaknya dalam setiap tahun bisa mengumpulkan uang sampai 1 triliun lebih. Itu yang dia tasarufkan untuk kepentingan-kepentingan sosial. Misalnya ada kemiskinan di beberapa tempat, misalnya ada orang sakit parah, misalnya ada musola yang rusak, misalnya ada banyak sekali persoalan-persoalan yang dihadapi, itu sekarang alhamdulillah di lingkungan Nahdlatul Ulama juga sudah ada platformnya crowdfunding itu. Dan ini teman-teman Fatayat bisa melakukan ini walaupun tinggal di Kebumen, gitu loh. Bikin crowdfunding, ya. Tentu ini ada cara-caranya. Nah ini nanti yang jago Mas Lutfi ini. Mas Lutfi biar bercerita soal-soal kayak begini. Ini ahli ahli IT Mas Lutfi ini. Mas Lutfi ini dulu juara waktu mahasiswa UI, dia juara lomba kreativitas IT ya untuk bisnis digital ya, digital bisnis. Ini juaranya Mas Lutfi. Pada tahun berikutnya adik kelasnya yang alhamdulillah kebetulan ini ketua PMII. Ya, jadi anak NU asli ini ya. Jadi Fatayat bisa nanti berkomunikasi langsung dengan Mas Lutfi sehingga seminar ini jangan hanya untuk menambah pengetahuan, tapi saya berharap pasca seminar ini terjadi jejaring antar kita yang bisa meningkatkan kualitas kehidupan kita. Sahabat-sahabat sekalian, kita tahu bahwa situasi yang sedang terjadi ini karena ada proses disrupsi, baik disrupsi dalam terhadap proses-proses bisnisnya yang besar ataupun pada akhirnya berkembang atau berdampak kepada disrupsi jenis-jenis pekerjaan. Nah ini, jadi banyak sekali pekerjaan yang karena proses digitalisasi itu menjadi hilang atau berkurang. Nanti silakan dijelaskan ya. Banyak sekali, saya punya daftarnya ini ya, tapi mungkin nanti biar disampaikan oleh narasumber lain saja ya. Nanti saya kepanjangan kalau ngomong ini ya. Jadi banyak sekali pekerjaan yang hilang, tapi muncul pekerjaan yang baru. Nah ini, sahabat-sahabat sekalian, saya kira kita sebagai santrinya Mbah Hasyim Asy'ari ini memiliki kaidah yang sangat kita kenal. Al-mukhafazatu ala qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ya, kita pelihara yang lama yang baik, tapi kita ambil hal baru yang lebih baik. Itu. Jadi, hal lama yang baik jangan ditinggalkan. Walaupun tidak digital nggak apa-apa. Kalau itu baik, baik itu dalam pengertian luas. Baik itu bermanfaat, baik itu menguntungkan, baik itu tidak melanggar, dan seterusnya ya. Nah, ini tetap kita pertahankan. Nah, memang ini ada hal yang menarik luar biasa dalam masa pandemi ini. Ini mubalik hari-hari ini banyak yang nganggur ya. Karena apa? Karena tidak ada pengajian. Nah, artinya pengajian yang terjadi sekarang adalah pengajian virtual. Banyak orang yang lalu belajar agama melalui virtual, melalui online, melalui YouTube segala macam. Itu bagus-bagus saja. Itu hal baru yang memungkinkan dan bagus. Tapi pengajian secara konvensional tatap muka itu sesuatu yang sangat baik. Karena itu pengajian yang tatap muka juga jangan ditinggalkan. Nah, ini contoh sederhananya. Nah, tadi saya bicara pekerjaan, tapi ini kan bicara kegiatan. Nah, jadi saya berharap nanti saya jangan panjang-panjang nih. Pak Widodo udah datang nih, ya. Pak Widodo, sehat?
Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya nanti sampai teruskan yang agak jelas ya. Saya Ya, hanya mengantarkan saja. Mengantarkan saja. Ini teman-teman Fatayat ini saya kira harapan saya bukan sekedar bincang-bincang hari ini yang terjadi, karena ini proses literasi seperti ini adalah proses yang slow yielding, proses yang hasilnya baru bisa dilihat itu tidak dalam waktu sebulan 2 bulan ke depan, tapi mungkin kita baru bisa mengevaluasi 1 tahun ke depan hasilnya seperti apa, atau mungkin 6 bulan ya kalau dalam kondisi sekarang ini bisnis online ini bisa sangat cepat bisa dievaluasi. Artinya begini, saya ingin mengajak semuanya saja termasuk Pak Widodo dan Mas Lutfi